Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Pak Guru. Oke, bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat. Coba Bapak cek dulu semangatnya yuk. Tepuk semangat. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Amanda, terus si Faiz ya? Amanda, Faiz baru. Udah dua aja ya? Oke, dua aja. Nah, oh iya, Orang Sinopik tadi permisi, silakan masuk. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita seperti biasa berdoa dulu ya. Silakan Jahir dipimpin doanya. Oke, selamat pagi semuanya. Melansir dari Kompas.com, terkuat untuk harga satu unit robot anjing atau robodog ditaksir mencapai 3 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh pengembang robodog, Presiden Direktur PT Ezra Robotics Technology, R. Hanisaka. Kalau untuk model basicnya sendiri yang harga per unitnya 3 miliar, ujar Hani saat ditemui di Monas Selasa, 1 Juli 2025. Ia mengatakan harga robot ini akan meningkat menyesuaikan dengan tambahan fitur yang diinginkan Polri. Namun untuk saat ini, belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait spesifikasi yang diinginkan pihak kepolisian. Alhasil, Hani belum bisa memberikan taksiran harga unit yang akan dipesan Polri. Pihaknya hanya menyediakan robot berjenis kaki 4 alias yang menyerupai anjing K9 polisi. Namun Hani mengatakan robot anjing yang dikembangkan perusahaannya ini bisa memiliki banyak fungsi. Berkaca dari penggunaannya di Cina, robot anjing ini bisa ditempatkan membantu pencarian korban gempa bumi, misalnya untuk menyusuri gedung runtuh. Dia akan mencari dan mendeteksi korban mana yang masih hidup, habis itu dia akan menunjukkan tempatnya, lalu dari tim SAR yang akan melakukan evakuasi, ujar Hani. Selain itu, robot anjing ini dapat dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi kebocoran gas beracun, hingga alat untuk menembak. Video tentang apa? Tentang robot. Robot apa? Itu adalah robot polisi ya. Nah, siapa yang masih ingat tadi apa kelebihan robot anjing polisi tadi? Mendeteksi apa? Ayo siapa nanti dapat komen? Ayo. Apa namanya? Iya, orang yang terjebak di reruntuhan dia bisa mencari. Baru apa lagi? Iya, mendeteksi kebocoran gas. Apa lagi tadi? Bisa mengeluarkan suara apa? Suara ultrasonik ya, untuk membubarkan massa kalau ada demo gitu kan. Oke. Nah, kira-kira apa yang membuat robot anjing polisi tadi itu bisa bekerja? Kenapa dia bisa seperti itu? Ayo apa? Bilang aja ya, gak apa-apa. Ayo apa Nopi? Dan siapa yang mengeluarkan pendapatnya? Karena remote. Selain karena remote, teknologi yang lebih canggih. Ya, apa nama teknologinya? Nah, benar. Jadi ada suatu teknologi ya. Lihat dulu. Nah, robot anjing dapat bekerja karena memiliki suatu sistem yang dinamakan dengan kecerdasan artifisial. Kalian punya kecerdasan nggak? Kecerdasan kalian artifisial atau enggak? Enggak, kecerdasan kalian berasal dari
Berasal dari Tuhan Maha Kuasa. Iya, dari otak juga ya. Nah, kalau rambut anjing tadi dia buah tetapi dia bisa seperti seekor anjing. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita baca sama-sama yuk. Yang satu, nomor 1, peserta didik dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial. Yang kedua, peserta didik dapat memahami bagaimana karakteristik kecerdasan artifisial. Ya. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Itu kita singkat dengan KA, ya. K-nya itu kecerdasan, A-nya itu artifisial. Oke, bagaimana cara KA itu bekerja dan karakternya seperti apa? Kita akan melakukan demonstrasi. Oke, nah di sini Bapak ada LKPD ya, jadi nanti ini satu meja berdua ya, silakan dibagikan. Siapa mau bagikan? Inilah satu meja berdua. Yang sendiri nggak apa-apa sendiri, yang penting cukup ya. Robot AI, ini robot AI ya, coba dilihat. Nah, robot AI ini tidak tahu membedakan mana ikan dan mana bukan ikan. Nah, ini adalah sampah di lautan. Jadi kita mau mengajarkan robot ini dulu untuk membedakan ikan atau bukan ikan. Nah, kita melakukannya dengan cara melatihnya ya. Ini nanti yang di sini ya, ini jumlah latihan. Pertama kita buat sebanyak 20. Nah, nanti di sini kalau dia ikan, ikan, kalau dia tidak ikan, tidak ikan. Oke, kita mulai ya, coba perhatikan. Oke, kita baca. AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah, tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi pola. Ya. Oke, lanjut lagi yuk. Sembarang dulu. Nah, ini dia akan membedakan mana ikan dan bukan ikan. Nah, kita gini. Oke, nah itu bukan ikan, klik yang bagian bukan ikan, tidak ikan. Oke, kita di sini jumlah kita latih dia sebanyak 20 kali. Ini baru sekali kan, nanti sampai 20. Nah, itu ikan atau tidak ikan? Klik ikan. Ikan, lagi sampai 20 kali. Ini lanjutkan aja. Kita sambil belajar AI sambil mencintai lingkungan. Terus sampai 20 ya. Lanjutkan aja. Lanjutkan lagi. Ada berapa itu? 17. Dibalikan. Oke, udah 20. Udah, kita sudah melatih dia sebanyak 20 kali, 21 kali. Sekarang klik lanjutkan. Nah, karena dia sudah mengenal mana sampah mana yang bukan sampah tadi, ikan dan sampah tadi itu, maka dia sudah bisa mandiri. Nah, coba lanjutkan lagi. Nah,
bukan? Ya, Bu. Nah, lihat dia memilih ikan dibolehkannya ikan. Nah, bukan ikan. Ini tadi dari data yang kita latih. Oh, ternyata ada sampah juga yang dibolehkannya ya. Nah, ikan. Tuh ada ikan juga yang sudah dibolehkannya. Mana itu? Kok bisa ada sampah yang masuk tadi? Ikan boleh masuk. Ada ikan yang keluar juga. Ada sampah yang masuk. Nah, udah klik selesai. Lanjutkan. Oke, nah inilah hasil yang menjadi saring oleh robot AI yang sudah kita latih. Ternyata ada nggak sampah? Nah, ada sampah. Ya, coba lihat video. Ini, nah, dikaji. Nah, ini yang sampah. Ternyata yang sampah pun ada di ikan. Kasih sekali ikan yang dia dibuat AI ini dia sebagai sampah. Tadi kita muatnya sebanyak 20 kali. Berarti kira-kira kenapa dia ada ikan yang masuk sampah? Nah, apakah semuanya sudah ikan dipilihnya tadi? Atau ada sampah yang 20 kali tadi? Nah, berarti yang mana jawabannya? Yang ketiga? Tidak, karena mesin tanah tadi ada memilih sampah sebagai ikan yang tadi. Dibulatin aja jawabannya. Udah? Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi 100 kali kira-kira yang mana? A atau B? Ya, mesin KA memilih semuanya ikan. Oke, dari demonstrasi tadi nama aplikasinya tadi itu namanya tadi itu adalah AI for Ocean. Jadi AI untuk lautan. Jadi sekaligus juga kampanye tentang lautan yang bebas sampah. Nah, dari demonstrasi tadi apa yang dapat kalian simpulkan dengan cara karakteristik AI yang tadi? Satu dapat menyimpulkan. Ayo siapa? Semakin banyak dilatih maka dia semakin pintar ya. Kalau kita melatihnya salah dia juga salah. Jadi KA belajar dari pengalaman dan latihan. Ini semakin banyak model KA tadi bisa robot, bisa komputer ya, dilatih semakin baik kemampuannya membedakan antara ikan dan bukan ikan. Nah, agar lebih paham, sekarang kita mengerjakan yang kedua yaitu menggunakan Google Lens. Ada di HP Google Lens? Oke, nah ini salah satu juga bentuk teknologi KA. Nah, ini silakan satu meja, satu kertas saja ya. Tolong dibagikan Pak. Nah, biar Bapak jelaskan juga ya tugasnya ngapain. Nah, ini sebentar lagi kita selesai. Nah, kalian udah tahu Google Lens letaknya di mana di handphone? Ya. Nah, sekarang kalian cari informasi tentang sebuah tanaman ini ya. Itu ada 2 kotak. Ya ini silakan kalian cari dengan HP kalian. Ayo boleh ke depan, silakan. Yang punya yang ada wifi duluan silakan. Ya. Gak ada Google Lens. Berarti
klik Google biasa. Kayak aplikasi Google. Agak nampakkan. Nah, scan tanamannya yang satu dulu. Oke, scan. Nah, itu ada keluar informasinya, nama tanamannya. Sama itu, agak sama, berarti daunnya nggak nampak kok buat. Nah, harus nampakkan daunnya juga. Nah, Aku nggak bisa loh kayak ini. HP ku. oke dah, itu dapatkan tanamannya. Nah, apa jenis tanamannya ini ya? Nah, kamu carilah tanamannya, jenisnya namanya. Nggak dipoto lagi yang ini. Habis itu yang ini lagi. Oke. Kalau udah siap tanaman yang ini yang merah lagi ya. Yang tidak ada HP boleh. Nengok. Sandi apa itu, Pak? Iya, nama tanamannya telah diapa. Terus saya tanamannya ini hidup di mana gitu. Iya, singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Saya mau membacakan tanaman yang pertama, silakan Panya. Hosta atau dipandang juga sebagai lilin latana. Namanya itu keledai atau kaladium. Oke, nama tanamannya sudah tahu, kita pakai tadi Google Les. Oke, tepuk tangan buat siapanya. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang tadi anak-anak sudah paham menggunakan Google Lens sebagai KA. Nah, sekarang apa itu kecerdasan artifisial? Coba ayo kita baca sama-sama yuk. Teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti belajar, memecahkan masalah, mengenali gambar dan suara, dan membuat keputusan. Nah, jadi karakteristik KA tadi apa? Yang pertama, KA belajar dari data yang diberikan. Nah, kalau tadi tentang ikan tadi datanya berarti apa? Ikan dan sampah. Yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Yang ketiga, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis.